Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Tafur Konada Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi untuk perkembangan pasar dan pemanfaatan e-commerce. Perkembangan teknologi di dunia memberikan dampak kemudahan bagi masyarakat di setiap negaranya, karena dengan hanya menggunakan gadget sebagai alat elektronik dan hanya menggunakan internet sebagai media penghubung, semua orang dapat saling terhubung dan menjalin suatu relasi untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan adanya internet, banyak orang yang saat ini membuat usaha karena pemasarannya pun mudah. Hanya dengan media sosial dan marketplace online lainnya yang sudah terkenal di Indonesia, semua dapat berjalan dengan lancar. Dan saat ini juga banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara online atau daring, seperti kegiatan belajar, bekerja, bisnis, atau berdagang. Semua dapat dilakukan dengan online. Hal tersebut akan menimbulkan nilai positif bagi perkembangan zamannya, khususnya bagi negara Indonesia itu sendiri. Perkembangan teknologi di Indonesia telah memberikan dampak positif dari segala aspek. Salah satunya yaitu perekonomian. Perekonomian di Indonesia itu telah memasuki era modern, karena hingga saat ini banyak fasilitas yang tersedia, baik itu di internet, sehingga masyarakat dapat dengan mudahnya dalam melakukan suatu kegiatan aktivitas yang dapat bernilai tinggi. Karena dengan berkembangnya teknologi, setiap negara juga dituntut harus bisa memanfaatkan, mengembangkan, bahkan bisa menciptakan teknologinya sendiri. Dengan adanya teknologi, setiap negara dapat bersaing lebih lanjut lagi, lebih luas lagi untuk demi perkembangan negaranya masing-masing. Karena saat ini perkembangan industri telah memasuki zaman yang dikenal dengan Industri 4.0. Indonesia sendiri telah mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Dari segi ekonomi, salah satunya yaitu adanya e-commerce atau perdagangan online. E-commerce atau perdagangan secara online dengan menggunakan alat elektronik yaitu aktivitas jual beli atau pemasaran produk, barang atau jasa dengan hanya memanfaatkan jaringan seperti jaringan internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Menurut kalau kata Dan Winston, e-commerce yaitu belanja online dengan menggunakan jaringan dan pembayarannya pun dengan cara transfer secara digital. Perlu kalian ketahui, e-commerce itu disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Karena e-commerce dapat memberikan dampak yang begitu banyak, khususnya untuk masyarakat Indonesia sendiri. Setiap orang dapat membuat suatu usaha dengan mudah karena hanya menggunakan platform aplikasi perdagangan online yang sudah tersedia dan terkenal di Indonesia. Semua orang dapat melakukan suatu usaha. Sebelum berkembangnya teknologi, proses jual beli hanya ada di pasar. Eh, Pasar sudah tidak asing lagi untuk kita dengarkan, karena pasar sudah sering kita dengar, maka kita juga pasti mengetahui pengertian dari pasar. Pengertian dari pasar yaitu suatu tempat untuk bertemunya dan berinteraksinya antara pembeli dan penjual untuk melakukan suatu transaksi berupa pembelian atau penjualan suatu barang dan jasa. Pasar juga mempunyai peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama itu peranan pasar bagi produsen, karena pasar itu tempat menjual barang. Tentu sebagai produsen, memanfaatkan pasar itu sebagai tempat untuk mempromosikan dan menjual barang terhadap konsumen dari hasil produksinya. Yang kedua itu peranan pasar bagi konsumen. Maksudnya yaitu karena pasar memenuhi kebutuhan pokok, karena pasar itu identik dengan jual beli, sehingga sebagai konsumen itu dalam memenuhi kebutuhan yang pokoknya itu pasti datang ke pasar untuk membeli kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu peranan pasar bagi pembangunan.
Pasar juga dapat dijadikan sumber pendapatan bagi negaranya tersebut melalui pajak dan retribusi. Dengan adanya pembangunan, eh, tentunya perekonomian di suatu negara tersebut akan terus meningkat. Keempat yaitu pasar bagi sumber daya manusia. Pasar juga dapat dijadikan suatu lapangan pekerjaan karena ibaratnya semakin luas pasar maka semakin banyak juga lapangan pekerjaan yang ada di pasar tersebut, sehingga dapat meminimalisir pengangguran yang ada di suatu negara, khususnya di Indonesia. Berdasarkan klasifikasinya, pasar dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada pasar tradisional dan yang kedua ada pasar modern. Pasar tradisional yaitu sebuah tempat yang mempertemukan langsung antara pembeli dan penjual sehingga terjadinya proses jual beli melalui dan terjadinya transaksi melalui proses tawar menawar. Biasanya itu tempat dari pasar tradisional itu berupa kios dan gerai, sedangkan pasar modern itu sebuah tempat yang mempertemukan langsung pembeli dan penjual dan adanya transaksi di sana. Dan di pasar modern tersebut tidak terjadi proses tawar menawar karena harganya telah ditetapkan melalui label harga. Terus biasanya pasar modern itu melakukan sebuah promosi berupa diskon seperti potongan harga ataupun membeli satu dapat bonus satu. Hal tersebut digunakan sebagai ajang promosi agar konsumen tertarik untuk berbelanja di pasar tersebut. Pasar modern itu biasanya berada di suatu bangunan seperti swalayan dan minimarket. Dengan berkembangnya teknologi, kita juga harus dituntut untuk bisa memanfaatkannya. Manfaat dari perkembangan teknologinya itu sendiri yaitu seperti kita dapat dengan mudahnya untuk mendapatkan suatu informasi. Terus kita juga dapat berkomunikasi dengan orang-orang jauh di luar sana dengan begitu cepat dan mudah. Terus lingkungan menjadi lebih terjaga karena dengan adanya teknologi semua bisa dengan mudah dilakukan dengan HP, tidak perlu keluar rumah yang dapat menimbulkan polusi. Terus meminimalisir penggunaan kertas sebagai media catat. Dan perkembangan teknologi juga dapat memudahkan kita, khususnya bagi yang sudah atau ingin mempunyai usaha. Seperti contohnya itu pasar elektronik di Indonesia. Dengan adanya e-commerce, proses jual beli antara pembeli dan penjual itu terasa begitu mudah. Manfaat itu sendiri dapat dirasakan bagi penjual dan pembeli. Bagi penjualnya itu seperti penjual dengan mudah memasarkan produk dagangannya, tidak mengenal jarak dan waktu. Sedangkan bagi pembelinya itu si pembeli dapat dengan mudahnya mencari barang yang dibutuhkan dengan hanya di rumah saja menggunakan gadget sebagai alatnya dan aplikasi sebagai tempatnya. Jika tadi kita sudah membahas manfaat dari e-commerce-nya itu, sekarang kita harus juga mengetahui keuntungan dari e-commerce. Yang saya bahas saat ini ada 3 keuntungan dari pemanfaatan e-commerce-nya itu sendiri. Yang pertama itu seperti berpotensi untuk memperluas jangkauan penjualan secara global, yang artinya dapat meningkatkan pengeksporan dari negara tersebut. Yang kedua itu peningkatan pendapatan bagi negara, ya karena tadi pemasarannya lebih luas sehingga pendapatan bagi negaranya itu sendiri akan begitu banyak. Dan mempersingkat waktu produksi. Jadi dengan adanya e-commerce atau aplikasi penjualan online, si barang dari produsen dapat langsung dikirim atau dapat langsung dibeli oleh konsumen tanpa melalui perantara terhadap pasar. Tentunya keuntungan bagi konsumen sendirinya itu dapat harga yang lebih murah lagi. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Seperti halnya pasar
yang awalnya itu diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Dengan berkembangnya teknologi ini, muncullah salah satu jenis pasar baru, yaitu pasar elektronik. Dengan perkembangan teknologi juga, kita dapat melakukan seperti pembayaran pajak kendaraan, pembayaran listrik, dan membeli tiket transportasi pun dapat kita lakukan dengan cara online, dan pembayarannya pun melalui digital. Dengan adanya teknologi, semua dapat menjadi mudah dan semua dapat kita lakukan di rumah saja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.